Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang seiman dimanapun kita berada, syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah wabah virus corona yang mewabah di negeri kita yang tercinta ini. Tapi bukan suatu menjadi alasan untuk tidak kita bersilaturahmi melalui media sosial. Salam dan salawat mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi teladan kita, Nabi yang telah membawa manusia dari alam gelap gulita ke alam terang benderang yang kita rasakan sampai hari ini. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pada hari ini kita akan membahas tentang 3 terminal cinta. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kebajikan-kebajikan kita yang kita lakoni dalam hidup ini di selama bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan Allah mengistimewakan, menghadiahkan kita kepada hambanya 3 terminal yang kita harus lalui untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terminal yang pertama adalah 10 Ramadan pertama kita akan mendapat rahmat Allah. Rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dari malam pertama sampai malam ke-10. Nah, rahmat Allah ini bisa berupa kesehatan, bisa berupa rezeki yang melimpah, kelapangan dada, atau seluruh persoalan hidup kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kasih sayang Allah ini tidak terbatas. Maka itulah di dalam Al-Fatihah yang sering kita baca, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, inilah yang pertama terminal cinta yang kita harus lalui, yang kita harus dapatkan, yaitu rahmat kasih sayang Allah. Kalau di bulan Ramadan ini kita berpuasa, tetapi keluar dari Ramadan kita tidak mendapat kasih sayang Allah, maka merugilah kita yang melakoni puasa. Mengapa? Karena ciri-ciri orang yang mendapat rahmat kasih sayang Allah itu adalah ketika selesai ibadah puasa Ramadan dilakoninya, perubahan sikap, pola pikir, tingkah laku itu nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Terminal cinta yang pertama untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmat kasih sayangnya. Yang kedua, terminal kedua yang kita harus lalui untuk mendapatkan cinta Allah adalah maghfirah. Malam 11 sampai 20 kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, tidak semua orang berpuasa itu mendapatkan ampunan Allah. Ya. Karena ampunan Allah itu adalah diberikan kepada orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya dari awal Ramadan sampai memasuki malam pertama sampai ke-20. Maka dari itu terminal yang kedua ini adalah maghfirah, ampunan. Orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syaratnya yang paling utama adalah mereka yang mau berniat untuk melakukan taubatan nasuha, melakukan pertaubatan yang sebenar-benarnya, ya. Tidak memberikan pengharapan palsu kepada Tuhan bahwa ya Allah saya ingin bertobat kepadamu, mengkhianati apa yang dia katakan, apa yang dikatakan dengan apa yang dia lakukan. Orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala tergambar dalam sikap dan perilakunya menjadi orang yang lebih tawadu, orang yang rendah hati, tidak menyombongkan dirinya, tidak membanggakan apa yang dia peroleh, karena mereka sadar bahwa apapun yang melekat di pundak kemanusiaannya yang dia miliki
itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terminal yang ketiga yang kita harus lalui untuk mendapatkan cinta Allah, mulai dari malam 21 sampai malam 30 atau malam 29. Nah, ini disebut dengan terminal itqu minan nar, pelepasan diri dari api neraka. Kita tahu bahwa di yaumul akhir nanti siksa yang paling perih dan pedih itu adalah mendapat siksa Allah, siksa api neraka. Bayangkan saja kalau di siang hari kita berjalan, kita sudah mengeluh panasnya luar biasa. Bagaimana sekiranya kalau kemudian matahari diletakkan oleh Allah satu jengkal di atas kepala kita, maka sungguh luluh dan hancurlah kita berkeping-keping, terbakar tanpa sisa sedikit pun karena mendapat siksaan Allah ketika matahari berada satu jengkal di atas kepala kita. Maka dari itulah terminal cinta yang ketiga ini adalah itqu minan nar, pelepasan diri dari api neraka. Kalau kita sudah mendapat rahmat Allah, kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita sudah dilepaskan dari siksa api neraka, itu tandanya cinta itu mulai bersemi. Cinta itu akan kita peroleh karena cinta adalah sebuah kekuatan yang bisa memberikan kekuatan bagi yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat. Mengapa? Karena kekuatan cinta yang terpatri di dalam hatinya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ketika hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Kalau dia datang kepadaku dengan cara berlari, maka aku akan datang memeluknya dan membunuhnya. Ketika aku bunuh dirinya, maka aku gantikan dirinya dengan diriku. Dengan cara itulah aku bisa menyatu dengannya. Nah, saudara-saudara kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, penyatuan diri kita dengan Tuhan, inilah yang disebut dengan cinta. Maka Ramadan, mari kita lakoni menjadi ibadah yang sangat fundamental dalam hidup kita, ibadah yang sangat bermakna dalam diri kita, agar di bulan Ramadan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita hidup di dunia ini berlimpah harta, kemudian banyak orang yang menghormati kita, tetapi kemudian kita tidak memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah kita orang-orang yang merugi di dunia akhirat kelak. Inilah 3 terminal yang kita harus lalui di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini kita akan bisa membuka tanya jawab. Kalau di antara kita ada yang kita ingin pertanyakan, silahkan kita pertanyakan tentang tema ini, yaitu 3 terminal cinta untuk mendapatkan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Terkait 3 terminal cinta ini, tentu kecintaan kita di bulan suci Ramadan ini pasti akan besar. Namun di tengah wabah saat ini, kita ketahui bahwa terbatas. Mungkin mohon petunjuk bagaimana kiat-kiat agar meraih 3 kiat cinta ini. Sementara saat ini kita mengadakan PSBB dan otomatis masjid-masjid, semua masjid sementara tidak digunakan. Mohon pencerahan. Ya, disinilah ujian yang Allah berikan kepada kita. Justru kualitas cinta itu diukur ketika kita lagi sendiri. Ya, kita tahu kalau kita bulan Ramadan, tarawih bersama-sama, bersama-sama. Kalau kita beribadah bersama-sama, itu motivasinya sangat kuat, semangat kita lebih besar lagi. Nah, tetapi yang perlu dimaknai di sini bahwa ketika kita dalam kesendirian, justru kekuatan cinta itu, rasa cinta kita, ibadah kita tidak pudar dan tidak lentur, maka itulah kualitas cinta yang sesungguhnya. Jadi cinta itu ketika kita merasa sendiri melakukan ibadah, sendiri tarawih di rumah, sendiri sholat Jumat di rumah, berzikir, baca Quran di rumah, tidak secara berjamaah, maka disitulah kualitas cinta kita yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena kita bisa mengungkapkan seluruh isi perasaan kita, isi batin kita kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah pada saat kita beribadah di rumah kita. Ya, wallahul a'lam. Ada lagi? Kita promosi saja bahwa setiap hari akan ada Ramadan Nabi. Oke. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, insya Allah setiap hari kita akan live di Facebook ya tentang seputar Ramadan, situasi dan kondisi yang mungkin kita rasakan bersama ya, terutama yang berdomisili di Kota Makassar dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Masjid-masjid ditutup untuk pelaksanaan ibadah ritual kita, maka itu diganti dengan ibadah ritual yang kita adakan di rumah. Tetapi tidak menutup kesempatan bagi kita semua untuk kita mendapat pencerahan kalbu ya, ceramah-ceramah agama lewat teknologi ya, lewat live Facebook maupun lewat media sosial lainnya. Jadi setiap hari dengan tema-tema yang berbeda kita akan membahas tentang seputar Ramadan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.